mengejutkan. Belum pulang ke tanah air dan masih melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah, Ruben Onsu justru mengunggah video kebersamaannya bersama anak-anak. Benarkah Ruben saat ini memperbanyakan doa di depan Ka'bah yang dikenal sangat ampuh menembus langit untuk dikabulkan? Di saat yang sama, Minola Sebayang, sang pengacara mengaku materi untuk menggugat hak asuh anak Ruben telah jadi. Tapi, meski sudah siap untuk digelontorkan ke pengadilan, sang pengacara tetap menunggu kepulangan Ruben dari Tanah Suci Mekah. Benarkah selain gugatan hak asuh anak, tim pengacara Ruben Onsu juga telah rampung mengumpulkan materi terkait dugaan eksploitasi anak? Benarkah bukti yang dikantongi Ruben bisa membuat pihak Sarwendah kebakaran jenggot? Sementara itu, Sarwendah dan pihaknya juga tak kalah mengambil ancang-ancang serius untuk menghadapi Ruben. Tapi, benarkah kini Sarwendah memantau dan mengekor setiap gerakan Ruben di sosmed? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, mengejutkan, raga Ruben Onsu saat ini boleh saja sedang melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah, tapi jiwa dan hatinya tak berhenti memikirkan dan merindukan anak-anaknya. Buktinya, baru-baru ini laman sosmed Ruben terlihat memposting video kebersamaannya saat bersama Thalia dan Tania. Di video yang berdurasi sekitar 1 menit tersebut, Ruben memperlihatkan kemesraannya bersama Thalia dan Tania saat menghabiskan waktu bersama. Yang uniknya, dipadukan Ruben dengan rekaman videonya saat melaksanakan ibadah umroh dan berdoa di hadapan Ka'bah. Yang sontak saja menjulangkan tanya, apakah saat umroh Ruben serius berdoa tentang kecamuk masalah anak-anaknya saat ini di hadapan Ka'bah yang dikenal mustajabah, sangat ampuh menembus langit untuk dikabulkan? Entahlah. Yang jelas, dalam unggahan videonya bersama anak-anak tersebut, Ruben juga mengguratkan tulisan, Allah yang akan mudahkan. Apa maksud Ruben Onsu mengunggah video kebersamaan manisnya dengan anak-anak, lengkap dengan tulisan Allah yang akan mudahkan? Yang pasti, Minola Sebayang, sang pengacara mengulik bahwa Ruben memang sedang mengukir jejak digital agar bukti dan pergolakan perjuangan Ruben untuk bisa bersama sang anak dapat dilihat oleh kedua putrinya. Sehingga anak-anak Ruben pun tahu bahwa sebagai seorang ayah, Ruben tak pernah meninggalkan anak-anaknya, apalagi meninggalkan tanggung jawab. Sudah pasti artinya kalaupun dia memposting kedekatan dia dengan anaknya, memori dia dengan anaknya, selain itu adalah sebagai suatu pertanda kerinduan kepada anak-anaknya, dia juga ingin membuat jejak digital gitu loh, bahwa dia tidak pernah lupa sama anak-anaknya, dan momen-momen bahagia itu akan terus dia ulang, terus dia putar, terus dia posting, sehingga anak-anaknya tahu betapa dalam rasa rindu ayahnya kepada mereka.
Bukan tanpa alasan, Ruben berusaha mengukir jejak digital untuk menunjukkan perjuangannya agar bisa bersama anak-anak. Pasalnya, di saat Ruben lagi serius-seriusnya membangun doa di hadapan Ka'bah saat umroh, Minola Sebayang, sang pengacara, membuat pengakuan mengejutkan di hadapan tim Intens, yaitu materi gugatan Ruben untuk memperebutkan hak asuh anak dengan Sarwenda rupanya telah siap. Mengenai masalah gugatan hak asuh, ini gugatannya sudah selesai, tinggal menunggu konfirmasi dari Ruben. Tapi karena Ruben belum memberikan konfirmasi, kami belum jalankan dan kami harus menunggu sampai ada konfirmasi. Apakah nanti dikonfirmasi sebelum dia kembali dari umroh atau setelah kembali dari umroh, kami menunggu saja. Gugatannya itu sudah selesai, tinggal didaftarkan. Tapi secara etika, profesionalisme kan saya harus tetap menanyakan Ruben apakah ada yang mau ditambahkan, apakah dia berubah pikiran atau seperti apa, kan begitu. Nah, persoalannya kan ini kan Ruben kan udah terlanjur umroh kan, dokumen ada di dia gitu loh. Jadi kalau misalnya kemudian dia merasa dia ingin mensegerakan itu dan tanpa harus dia kembali ke Indonesia dia katakan daftarkan, dia kita daftarkan. Tapi kalau enggak kan berarti saya harus sabar lah menunggu sampai dia sampai di Indonesia setelah melaksanakan ibadah umroh. Materi hukum yang dipersiapkan oleh pihak Ruben Onsu pun konon bisa semakin membuat deg-degan. Karena tak cukup hanya dengan mempersiapkan materi untuk memperebutkan hak asuh anak. Ruben Onsu dan pihaknya bahkan sudah melapor ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia tentang dugaan eksploitasi anak yang diduga menimpa anak-anaknya saat berada dalam asuhan sang mantan. Kami tetap konsisten, ini berkaitan dengan masalah anak. Hak anak untuk bertemu dengan ayahnya dan juga hak ayah untuk bertemu dengan anaknya. Dan tentu karena sekarang kita sudah ke KPAI membawa masalah dugaan adanya eksploitasi terhadap anak, ya ini juga akan menjadi satu pokok pembahasan yang menjadi persoalan yang harus diselesaikan. Kalau Ruben Onsu mengunggah video kebersamaannya dengan anak-anak. Ternyata Sarwenda yang sempat puasa dari sosmed juga tak kalah mengunggah video tentang anak-anaknya. Mungkinkah video unggahan Sarwenda menyaingi usaha Ruben mengukir jejak digital, berjuang untuk anak-anaknya? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, mengejutkan. Tapi ini fakta yang terjadi. Seiring dengan usaha Ruben Onsu yang berusaha mengukir jejak digital untuk mengabadikan usahanya memperjuangkan hak asuh anak. Seiring itu pula Sarwenda melakukan usaha yang sama. Bagaimana tidak? Sarwenda yang sempat puasa dari sosmed akibat insiden nafkah 200 juta dan kata-kata kasarnya jadi heboh geger netizen. Baru-baru ini mengunggah video kegiatan putrinya yang senang menggeluti hobi balet. Video yang diunggah Sarwenda di akun sosmednya tersebut bahkan dilengkapi dengan tulisan, "Melihat proses usaha dan keberanian kalian sampai di titik ini adalah kebahagiaan tersendiri bagi Bunda." Tak pelak. Tanda tanya pun mencuat. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Sarwenda? Mungkinkah video unggahan Sarwenda menyaingi usaha Ruben mengukir jejak digital, berjuang untuk anak-anaknya sebagai ayah kandung? Entahlah. Yang jelas, sebelum Ruben mengadu langsung ke kantor KPAI pada tanggal 22 Juni 2026 lalu, pihak Sarwenda mengaku justru sudah melayangkan surat pengaduan ke KPAI pada tanggal 21 Juni 2026. Yakni 1 hari sebelum kedatangan Ruben dan pengacaranya ke KPAI pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2026. Kedatangan kami bermula dari surat pengaduan yang kami buat tanggal 21
Ya, lalu kami juga melakukan pengaduan online di tanggal 22 pagi jam 10. Ya, yang kami laporkan terkait dengan pengasuhan dan nafkah. Ya, apa materinya? Semua yang klien kami rasakan dari awal pernikahan sampai dengan saat ini, ya. Yang kami adukan semua tujuannya demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan klien kami, ya, terkait nafkah anak. Mencuri start lebih dulu dengan mengirim surat ke KPAI, langkah Sarwenda dan pihaknya pun mengundang teka-teki. Pasalnya, meski mengaku mengantongi setumpuk bukti untuk menjaga kepentingan anak, tim pengacara Sarwenda tak mau transparan menguak bukti-bukti tersebut. Kami pikir itu menjadi materi kami nanti di setiap lembaga. Kami tidak pas kalau kami sampaikan menjadi konsumsi umum. Yang pasti bukti yang kami punya kami ajukan untuk menjaga kepentingan anak. Berupa apa belum? Ya. Berupa apa aja bukti-bukti yang Screenshot atau ya, surat lah intinya lah. Ya, Bang Minola menyampaikan apa ya kita ikutin lah. Bang Minola menyampaikan chat, ya kita sampaikan chat juga kan gitu ya. Dan lain-lain lah. Lantas, benarkah kedatangan Sarwenda ke Komnas Perempuan hanya merupakan konsultasi? Apa kata Komisioner Komnas Perempuan tentang kedatangan Sarwenda? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa, Intens Investigasi. Langkah Sarwenda untuk menghadapi usaha Ruben Onsu dalam memperjuangkan hak untuk bersama anak-anak tak berhenti mengutas kejutan. Bagaimana tidak, selepas mengunjungi KPAI, Sarwenda juga mendatangi lembaga Komnas Perempuan dan mengutas tanda tanya. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh Sarwenda di kantor Komnas Perempuan? Yang pasti, pihak Komnas Perempuan mengungkit isi surat pihak Sarwenda yang menuliskan hanya ingin melakukan konsultasi. Ya, sebenarnya kan kalau misalkan kemarin, kalau dilihat dari suratnya permohonan audiensi itu, beliau melalui pengacaranya itu beliau mengatakan bahwa ingin berkonsultasi kepada tim dari Komnas Perempuan terkait dengan apa yang dia alami. Tentunya Komnas Perempuan karena sesuai mandat, siapapun ya yang mau berkonsultasi, audiensi atau misalkan melakukan pengaduan, itu silakan. Permohonan audiensinya itu udah disampaikan ke Komnas Perempuan itu beberapa hari yang lalu gitu kan. Terus baru diterima oleh teman-teman dari pengaduan itu baru dari pemantauan itu baru kemarin. Komisionernya itu sendiri yang nerima itu Ibu Dr. Devi Rahaya sama Mbak Katarina. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.